kita akan membahas mengenai fitur 3D Hole Wizard. Selamat datang kembali di channel One Future Solution. Terima kasih sudah mampir di video ini. Pada video ini kita akan membahas mengenai fitur 3D Hole Wizard. Nah, sebelum kita membahas fitur 3D, kita akan membuat part baru di sini. Klik New, lalu kita masuk part, double klik. Setelah kita berada di jendela part, kita akan buat 3D geometri seperti gambar berikut. Apabila kita lihat gambar berikut, kita bisa menentukan sketch utamanya, yaitu yang berbentuk huruf U itu ya. Untuk mempelajari bagaimana cara menentukan sketch utama, kita bisa lihat beberapa video sebelumnya. Jadi kita bisa menentukan sketch utama dari 2D model ini adalah U. Oke, kita akan membuat sketch U, dan plane yang akan kita gunakan untuk menempatkan sketch kita yaitu kita bisa lihat di sini di plane nya dulu. Kita bisa buat di front plane. Karena isometriknya nanti berbentuk seperti ini, maka kita akan buat sketch utama di front plane, kemudian kita extrude semacam itu. Oke, kita mulai saja. Kita pilih front plane, kita klik kanan front plane, kita masuk ke sketch. Oke, setelah kita masuk ke sketch, jangan lupa di sini ada origin merah atau titik nol merah, dan juga ada icon exit edit sketch. Kemudian kita bisa langsung saja membuat sketch profilnya. Kita bisa aktifkan line, command line, garis ini. Lalu kita bisa mulai dari titik tengah atau titik origin, kita klik, geser, klik seperti ini hingga membentuk huruf U. Kesampingkan dulu ukurannya, yang penting modelnya atau bentuknya terlebih dahulu. Oke, kita bisa tutup seperti ini ya, klik. Setelah kita mendapatkan sketch utama kita bisa escape untuk mengakhiri command line, supaya kursor kita kembali bebas panjang ini. Escape ya. Kemudian barulah kita tambahkan dimensi untuk mendapatkan sketch kita supaya fully defined atau lengkap. Smart dimension, di tengah garis ini kita kasih klik 100 ya, lalu bawah juga 100. Untuk ukuran double ini 20, ini juga 20, kemudian yang ini 20 juga. Oke. Setelah kita menambahkan semua dimensi, kita bisa tekan escape untuk mengakhiri command smart dimension. Setelah kita tekan escape, kursor kita kembali normal, putih lagi tanpa ada icon embel-embel di sampingnya. Nah, tapi kita bisa lihat di sini masih under define. Nah, di sini juga masih ada garis yang biru, berarti garis ini yang masih bebas. Kalau kita klik tahan dan geser garisnya seperti ini, ketinggian dari garis ini dia masih bebas, berarti kita kurang menambahkan dimensi atau relation untuk ketinggian garis ini. Oke, lepaskan, kita bisa escape untuk membebaskan garis ini. Escape ya. Nah, di sini kita akan menambahkan relation antara garis ini dan garis ini supaya dia horizontal atau satu garis kolinier. Kita tinggal pilih garis yang akan kita tambahkan relation, yaitu yang ini. Kita klik. Jangan lupa tekan dan tahan Ctrl untuk memilih beberapa item di SolidWorks seperti ini. Lalu kita pilih garis referensi lainnya, yaitu garis yang ini. Kita klik, kita lepaskan kontrol. Setelah kita memilih dua garis ini, kita bisa pilih relation yang akan kita gunakan untuk kedua garis tersebut. Biar dua garis tersebut menjadi satu garis, kita bisa gunakan collinear, klik semacam ini. Kita bisa escape untuk membebaskan kedua pilihan ini. Setelah kita tambahkan relation collinear, kedua garis ini menjadi satu garis atau segaris. Jadi di sini kita sudah mendapatkan sketch yang fully defined. Kita bisa exit sketch. Untuk memudahkan tampilan kita dalam menggambar, kita bisa tekan Ctrl 7 untuk mengaktifkan pandangan isometrik macam ini. Nah, kita bisa lihat di sini posisi sketchnya dalam keadaan terpilih atau terselect, dan di sini warnanya biru, highlight, dan di sini juga hitam. Biarkan saja dalam posisi seperti ini. Kita bisa masuk ke feature, lalu kita extrude. Di sini kita akan masukkan extrude depth-nya 100 mm, 100 macam ini ya, 100 mm. Oke. Nah, kemudian kita mau extrude menggunakan pilihan end condition selain plane. Jadi kita bisa gunakan pilihan click plane-nya, kita bisa gunakan mid plane di sini. Mengapa mid plane? Karena kita ingin sketch utama kita ini berada di tengah-tengah model hasil extrudan semacam ini kan, dia di tengah-tengah. Kalau kita gunakan plane biasa, dia hanya berada di salah satu sisi saja dari 3D model kita.
Kalau kita menggunakan mid plane, dia sketch utama ini berada di tengah-tengah dari model. Jadi keuntungan kita menggunakan end condition mid plane ya, itu lebih memudahkan ketika kita menggambar suatu 3D geometri yang simetris. Katakanlah kita menggambar cukup di satu sisi, di sini kita bisa mirror. Tapi kalau kita menggunakan plane juga nggak masalah, terserah. Kita bisa pakai mid plane saat ini, mid plane, lalu kita oke. Nah, kita bisa tekan escape untuk membebaskan pilihan ini ya, supaya dia bebas, tidak ada highlight biru lagi. Escape. Nah, dia sudah bebas sekarang. Kemudian kita bisa menambahkan lubang di sini menggunakan feature hole wizard tadi. Jadi hole wizard di sini kita gunakan untuk membuat lubang-lubang standar. Kita bisa coba klik saja hole wizard. Oke, setelah kita masuk ke hole wizard, kita bisa lihat di sini ada tipe ya. Jadi pertama kita harus menentukan tipe atau jenis lubang yang akan kita gunakan. Di sini saya akan membuat lubang ulir. Kita bisa pilih di sini yang straight tab. Kalau kita lihat di sini sudah ada berbagai macam jenis lubang standar ya. Jadi kita tinggal pilih saja lubang yang sesuai dengan apa yang ingin kita buat. Nah, setelah kita klik straight tab, kita atur standarnya. Standarnya apa ini? Kita klik ISO ini. Nah, kita pilih standar ulir yang kita gunakan, asimetrik, ISO, dim, JIS, dan lain sebagainya. Saat ini kita akan gunakan yang ISO. Untuk tipenya biarkan standar, bottoming, tab, oh. Kita bisa turun ke bawah. Sekarang ukurannya, ukuran dari ulir yang akan kita buat itu berapa? Katakanlah di sini kita akan membuat ulir M8. Tinggal kita masuk ke size, kita klik, kita pilih yang M8. Ini. Setelah kita tentukan ukuran dari lubang yang kita buat, kita bisa masuk ke bagian end condition. Di sini kita bisa ganti dulu end condition pertama menjadi blind. Untuk end condition blind ini tidak hanya digunakan pada hole wizard saja, tapi kita sudah bisa lihat tadi ketika kita menggunakan ISO ada juga pilihan end condition, ada blind, ada kita klik dulu, ada true all, automate, dan lain sebagainya. Ini semua hampir sama untuk beberapa feature di SolveBlock. Jadi kita bisa tentukan blind ini untuk menentukan kedalaman sesuai yang kita inginkan. Di sini kita akan membuat lubang di permukaan ini dan tembus sampai sana. Kalau kita mau menggunakan blind ya berarti kita tentukan kedalaman lubangnya 100 sesuai dengan lebar ini, garis ini. Tapi di sini kita akan mencoba untuk menggunakan pilihan end condition yang true all. Kita bisa klik dan pilih true all. Jadi pilihannya tembus. Keuntungan kita menggunakan end condition true all adalah ketika kita mengubah lebar ini, keseluruhan lebar dari model kita, maka lubang yang kita buat akan selalu tembus. Walaupun kita tambah lebarnya dari 100 menjadi 200, dia akan tetap tembus karena kita menggunakan pilihan end condition true all. Berbeda dengan ketika kita menggunakan blind lalu kita definisikan lubangnya kedalaman 100. Ketika kita ubah lebarnya menjadi 200, maka lubangnya tidak akan menjadi tembus karena lubangnya masih kedalaman 100. Tapi ketika kita menggunakan true all atau tembus, maka lubangnya akan selalu tembus walaupun lebarnya kita panjangkan atau kita pendekkan, semacam itu. Kemudian setelah kita menentukan end condition, kita bisa masuk ke option. Untuk optionnya kita bisa lihat di sini ada beberapa pilihan. Tab drill diameter, ada cosmetic thread, ada remove thread. Sekedar informasi saja, jadi ulir yang dibuat dari hole wizard ini adalah ulir yang visual atau yang sebagai tampilan saja, sebagai tanda atau simbol saja bahwa lubang tersebut adalah ulir. Jadi tidak bisa digunakan untuk keperluan 3D printing yang memang benar-benar membutuhkan ulir yang asli. Ini hanya sebagai visual saja, nanti untuk digambar 2 dimensi bahwa di lubang itu ada tanda ulirnya, dan juga tampilan di 3D kita saja. Katakan kita bisa kosongkan dulu pilihan yang with thread call out ini. Biasanya kita kosongkan juga, semuanya kosong. Kita gunakan yang ini dulu, cosmetic thread. Setelah kita gunakan cosmetic thread, di sini kita berarti sudah selesai mendefinisikan jenis atau tipe lubang kita, yaitu ulir M8, ISO, kedalamannya tembus. Lalu setelah kita selesai mendefinisikan tipe, hal yang dilakukan selanjutnya adalah mendefinisikan posisi lubangnya. Kita bisa masuk ke tab position dulu, seperti ini. Nah, setelah kita masuk ke tab position, kita pilih lubang ini mau kita tempatkan di mana, ngebornya mulai dari mana. Katakanlah ngebornya dari permukaan ini. Ya, kita pilih permukaan ini, kita klik dulu, klik. Setelah kita klik, kalau kita perhatikan kursor kita di sana berubah menjadi icon titik.
dan komen titik di skate ini dia otomatis menyala. Berarti di sini kita membuat skate titik dengan detailnya seperti itu. Ketika kita klik di area sini, klik semacam ini, dia menambahkan lubang M8 tadi. Ketika kita klik lagi di sini, dia menambahkan lubang lagi. Untuk mengakhiri penambahan lubang ini kita bisa tekan escape. Setelah kita tekan escape, kursor kita kembali normal dan icon titiknya ini dia off atau nonaktif. Barulah saat kita udah mendapatkan jumlah lubang yang kita inginkan, sekarang kita atur posisinya dengan menggunakan bantuan relation ataupun dimension seperti kita membuat skate itu biasa. Cuma bedanya di sini kita hanya membuat skate titik semacam itu. Oke, sekarang kita akan menggunakan bantuan relation terlebih dahulu. Sebelumnya kita akan tampilkan tampilan ini menjadi normal tuh agar lebih enak mengedit posisi lubang tersebut. Kita bisa tekan Ctrl 8, dia otomatis normal tuh. Kemudian kita tambahkan relation untuk dua titik ini, dua skate titik ini. Kita klik titik pertama, jangan lupa tekan Ctrl dan tahan untuk memilih beberapa item, lalu kita pilih titik kedua. Lepaskan Ctrl. Nah, dua titik ini mau kita apakan? Kita horizontalkan, jelas. Kita klik horizontal relation. Setelah kita tambahkan horizontal, kita bisa tekan escape untuk membebaskan pilihan ini tadi. Setelah kedua titik ini horizontal, kita baru tambahkan smart dimension atau dimensi. Tekan dari sini, pojok sini ke sini, kita klik 20. Dari sini juga ke pojok sini, klik 20. Dan dari atas ke titik ini sama juga 20. Setelah kita selesai menambahkan dimensi, tekan escape untuk mengakhiri feature smart dimension. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan skate yang fully defined di sini. Sekarang kita bisa kita bisa tampilkan pandangan isometriknya. Ctrl 7. Oke, kita sekarang sudah mendapatkan feature Holowizard M8 tembus. Nah, di sini kalau kita zoom, kita bisa lihat di sini ada gambar atau tampilan ulir yang saya katakan cosmetic thread tadi. Jadi ini digunakan sebagai tampilan saja, bukan berarti dia membuat ulir secara langsung ya, sebagai tanda saja bahwa lubang tersebut adalah lubang berulir. Nah, sekarang coba kita edit yang Holowizard di sini, fiturnya di historinya. Kita bisa klik kanan M8 tab kita, lalu kita masuk ke edit feature di atas ini. Setelah kita masuk ke edit feature, kita bisa turunkan barnya. Kita bisa coba yang ini, tab drill diameter. Jadi tab drill diameter ini kalau kita lihat previewnya ya, dia menghasilkan lubang yang seukuran dengan lubang terkecil dari ulir. Kalau kita lihat yang ini, remove thread, nah dia menghasilkan ukuran lubang yang ulir dalam atau ulir yang paling besar. Nah, di sini kan dia previewnya berubah. Ketika kita klik yang ini, tab drill diameter, dia mengecil, remove thread, dia membesar. Coba kita klik tab drill diameter dulu, lalu kita oke di sini. Bisa di sini, bisa di sini, sama saja. Kalau kita lihat, kita zoom di sini, dia tampilan ulirnya sudah menghilang karena kita tadi menggunakan yang pilihan pertama, tab drill diameter. Lalu kita bisa edit lagi Holowizardnya, M8 tab klik kanan, edit feature. Nah, lalu kita coba kembalikan lagi yang cosmetic thread. Jadi ketika kita ingin menampilkan tampilan ulir ya kita gunakan yang cosmetic thread ini. Setelah kita pilih cosmetic thread, kita bisa klik OK. Setelah kita mendapatkan dua lubang ini tembus sana, kita akan menambahkan satu lubang lagi counterbore di sini, tapi dengan ukuran yang custom. Untuk menambahkan lubang lagi, kita bisa masuk lagi ke Holowizard. Klik Holowizard, lalu kita tentukan dulu. Kita bisa gunakan counterbore ini. Nah, kita counterbore. Tapi di sini dia ukurannya sudah standar untuk counterbore M8 atau M berapa kan ini. Tapi di sini kita akan membuat custom counterbore. Nah, untuk membuat custom hole, kita bisa masuk ke tab yang ini. Untuk tipenya legacy hole, kita klik legacy hole. Setelah kita klik, kita bisa pilih tipe lubangnya. Kita klik simbol ini, kita pilih yang counterbore ini, klik. Setelah kita klik counterbore, dia akan berubah tampilan previewnya seperti ini ya. Kita bisa turunkan barnya. Ukuran-ukuran yang ada di preview ini adalah ukuran yang digunakan di sini. Jadi untuk mengatur ukurannya kita bisa ganti di kolom value.
Kita mulai dari 20 ini ya. 20 ini adalah diameter lubang yang kecil dari counterbore. Kita akan ganti menjadi 10. Kita double klik saja 20 ini. Nah, sampai dia berubah menjadi seperti ini, lalu kita masukkan 10. Untuk depthnya kita hiraukan saja karena kita sudah menggunakan end condition true all, berarti dia tembus nanti. Nah, kemudian untuk chipboard diameter ini kita bisa geser dulu tab yang atas ini ya. Nah, ini chipboard diameter, counterbore diameternya, kepala diameternya ini 40. Nah, kita bisa ganti 40 menjadi 20. Kita double klik 40, lalu kita ganti 20. Nah, untuk depthnya kita bisa masukkan 5 mili. Kita double klik langsung aja counterbore depthnya 5 mili. Kemudian end conditionnya, setelah kita tentukan jenis lubang dan ukuran lubang-lubangnya, kita ganti end conditionnya dari true all menjadi up to next sampai ke referensi yang selanjutnya. Di sini kita akan membuat lubang dari permukaan ini, tapi sampai permukaan ini saja, jadi nggak sampai tembus sini, tapi cuma sampai sini. Kita bisa gunakan up to next. Jadi kita bisa buat lubang dari sini, lalu up to next adalah sampai ke referensi selanjutnya. Berhubung di sini ada referensi face, ya dia cuma sampai face ini saja. Kalau misalkan face ini geser ke sini, geser lebih tebal, dia juga sampai face yang lebih tebal itu. Semacam itu fungsi up next, atau sampai ke referensi selanjutnya. Kedalamannya itu sampai ke referensi selanjutnya, face selanjutnya. Setelah kita tentukan end conditionnya up to next, kita bisa masuk ke tab position karena lubangnya sudah kita definisikan. Langsung masuk tab position. Nah, sama seperti pertama tadi, kita putar dulu. Kita mau mulai ngebuatnya dari mana? Dari permukaan ini kan, ya, kita klik dulu permukaannya, klik. Setelah kita klik, dia aktif sketch titik macam ini kan. Kemudian kita klik saja di sini titik, klik sekali saja karena kita cukup membuat satu lubang saja. Kalau kita lihat reviewnya, dia juga sudah sampai permukaan ini saja, bukan tembus karena kita menggunakan up to next tadi. Kemudian setelah kita klik satu kali, kita bisa tekan escape untuk mengakhiri komen titik atau untuk mengakhiri penambahan lubang. Escape. Setelah kita tekan escape, barulah kita definisikan posisinya. Kita bisa tekan Ctrl 8 untuk menampilkan normal to, Ctrl 8. Setelah kita mendapatkan tampilan normal to, kita akan menyesuaikan posisi dari lubang ini. Pertama kita akan tambahkan relation dulu. Saya mau lubang ini, titik ini, itu vertikal dengan titik origin atau titik tengah dari garis ini. Kita bisa pilih dulu titik pertama, klik, lalu kita tekan dan tahan kontrol karena memilih lebih dari satu item. Kemudian kita klik titik origin yang ini, yang bawah, klik, lepaskan kontrol. Setelah kita dapat dua titik, kita mau apakan? Kita mau vertikalkan, ya tinggal klik relation yang vertikal. Oke. Setelah kita tambahkan relation vertikal untuk kedua titik ini, kita escape untuk membebaskan pilihan semacam ini. Kemudian setelah dia posisinya di tengah, kita baru tambahkan smart dimension. Dari garis atas ini, klik, dan juga titik ini, klik. Kita geser, klik, tambahkan 50 jaraknya, enter. Kemudian escape untuk mengakhiri comment smart dimension ya. Sekarang kita sudah mendapatkan sketch lubang yang fully defined atau sudah lengkap. Dia berada di tengah dan juga jaraknya dari atas 50. Kita bisa oke di sini untuk membuat lubang tersebut. Sekarang kita bisa tampilkan isometrik, Ctrl 7. Di sini dia membuat lubang counterbore custom cuma sampai permukaan yang ini saja. Karena kita tadi menggunakan up next semacam itu. Oke, Ctrl 7 lagi. Kemudian kita bisa simpan model kita ini, kita save ya, save. Kita save dengan nama Hole Wizard Sample. Kita klik di file name, kita ketik Hole Wizard spasi sample. Kemudian kita bisa save. Oke, itu tadi sedikit pembahasan mengenai Hole Wizard atau feature yang digunakan untuk membuat lubang-lubang standar
Apabila ada teman-teman yang memiliki komentar atau sanggahan atau mau sharing ilmu, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat bagi teman-teman atau yang lain, terima kasih sudah di share dan terima kasih sudah di subscribe untuk channel What Future Solution. Sampai jumpa di video berikutnya.